أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzi, wahai orang-orang yang amanu, beriman, la jangan tadkhulu kamu masuk buyutan rumah-rumah ghaira selain buyutikum rumah kamu hatta sehingga tasta'nisu kamu minta izin wa tusallimu dan kamu memberi salam ala atas atau kepada ahliha penghuninya dalikum demikian itu khairun lebih baik lakum bagi kalian la'allakum tadakkarun agar kalian kamu ingat. Fa illam maka jika tidak tajidu kamu menemui fiha di dalamnya ahadan seorang fala maka jangan tadkhuluha kamu memasukinya hatta sehingga yu'dana diizinkan lakum bagi kalian wa in dan jika qila dikatakan lakum bagi kalian arji'u kembalilah kamu farji'u maka kembalilah kamu huwa ini atau hal itu azka lebih suci atau bersih lakum bagi kalian wallahu dan Allah bima dengan atau terhadap apa ta'maluna alim kamu kerjakan maha mengetahui. Laisa tidaklah alaikum atas kalian junahun berdosa an bahwa tadkhulu kamu memasuki buyutan rumah-rumah ghairat tidak maskunah dihuni atau didiami fiha di dalamnya mata'un senangan atau keperluan lakum bagi kalian wallahu dan Allah ya'lamu dia mengetahui ma apa tubduna kamu nyatakan wama dan apa takhtumun kamu sembunyikan. Ayat ini diturunkan sebagai sebagai tanggapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap situasi yang dihadapi oleh seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai adab meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Di mana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah dan mengungkapkan kegelisahannya. Ia berkata bahwa seringkali ia berada di dalam rumah yang dalam keadaan tidak pantas dilihat oleh orang lain. Sementara ada seorang laki-laki dari keluarganya yang keluar masuk menemuinya tanpa izin. Perempuan itu pun risau. Meminta izin sebelum memasuki rumah seseorang sangat dianjurkan dalam Islam. Karena jika tidak meminta izin banyak dampak negatif yang dapat timbul seperti kemungkinan melihat aurat pemilik rumah sebab rumah adalah bagian dari privasi seseorang yang menutup auratnya. Selain itu, meminta izin juga dapat memicu prasangka buruk seperti dicurigai sebagai seorang pencuri atau pelaku kejahatan lain. Perilaku masuk secara diam-diam menunjukkan niat yang tidak baik. Mengucapkan salam dan meminta izin disunahkan dalam Islam sebanyak 3 kali. Jika orang yang berkunjung diizinkan masuk, barulah ia boleh masuk. Namun jika tidak diizinkan, sebaiknya ia pergi. Pada ayat 28 menjelaskan bahwa jika tidak menemukan orang di dalam rumah, maka jangan masuk sembarangan ke rumah orang lain. Memaksa masuk tanpa izin berarti melanggar hak orang lain, sedangkan rumah memiliki kehormatan yang harus dijaga. Di dalam rumah terdapat privasi dan hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat oleh orang-orang yang harus disembunyikan.
izin dari anak kecil atau pembantu tidak cukup untuk memperbolehkan seseorang masuk jika tidak ada orang di rumah. Pada ayat 29 menjelaskan tidak ada dosa jika memasuki rumah yang tidak dihuni seperti rumah-rumah atau pos-pos penjagaan, rumah yang disewakan, rumah untuk tamu, dan rumah-rumah Ibnu Sabil, atau masuk ke rumah yang tidak berpenghuni dengan niat baik atau mubah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang kalian tampakkan seperti meminta izin sebelum masuk dan apa yang kalian sembunyikan seperti hal buruk untuk melihat aurat atau privasi orang lain. Pernyataan ini secara tersirat mengandung ancaman bagi siapa saja yang memiliki niat tidak baik ketika memasuki rumah orang lain dan mengetahui hal-hal pribadi di dalamnya. Yang pertama yaitu nilai pendidikan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan orang lain, baik untuk kepentingan pribadi maupun bersama. Agar hubungan antar manusia berjalan dengan baik dan harmonis, Islam telah menetapkan aturan yang jelas tentang bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain yang dimaksud berasal dari keluarga seperti orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya, maupun dari luar keluarga seperti teman, tetangga, tamu, pemimpin, ulama, orang kaya, orang miskin, anak yatim, hingga yang tidak seiman atau non-muslim. Yang kedua yaitu nilai karakter dan akhlak. Kewajiban meminta izin dan mengucapkan salam sebelum memasuki rumah orang lain. Hal ini bertujuan agar seseorang tidak melihat aurat pemilik rumah, tidak menyaksikan hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilihat, serta tidak mengetahui keadaan pribadi yang seharusnya tetap terjaga dan tidak diketahui oleh orang lain. Adab bertamu adalah pedoman tentang bagaimana seseorang bersikap ketika berkunjung ke rumah orang lain. Hal ini mencakup berbicara dengan santun, menjaga kebersihan, menghormati tuan rumah, dan mematuhi norma sosial serta budaya yang berlaku. Tamu yang baik menunjukkan rasa hormat, kesopanan, dan kepedulian terhadap kenyamanan serta keinginan tuan rumah. Yang ketiga yaitu menjaga privasi setiap orang di dalam segala hal. Adanya dalil ini adalah untuk menjaga privasi dan kehormatan setiap manusia. Ayat ini bukan hanya mengajarkan untuk menjaga privasi ketika bertamu, tetapi juga semua hal yang menyangkut ranah privasi. Hal ini dilakukan untuk memelihara agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal.